Oke, terima kasih. Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, ya. Oke, sebelumnya izin share screen ya, adik-adik. Hmm, sudah terlihat? Sudah, Ustadz Andi. Oke, baik. Adik-adik, sebelum kita bahas ke materi ya, jadi di materi seleksi SNPDB itu ada beberapa bagian ya, yang salah satunya adalah listening ability atau kemampuan penalaran. Nah, saya kira materi ini cukup penting ya dalam tes itu karena nanti ini termasuk ke dalam materi TPB, tes potensi belajar, yang biasanya tiap tahun eh, bobotnya itu jauh lebih tinggi ya, teman-teman, dibanding dengan tes TPA. Jadi saya kira eh, ini merupakan pengenalan ya, ada di Kedengeran apa pengenalan. Brike? Oh, sekarang apa ya? Ki kedengeran. Iya nih. Iya nih, Ki. Ki kan Ki, berbagi layar. Oke, jadi eh, malam ini mungkin kita pengenalan dulu ya, apa itu reasoning ability atau kemampuan penalaran. Saya kira ada udah pernah mungkin tidak dibahas secara apa ya, secara eksplisit di kelas, tapi paling tidak sudah pernah menggunakan bagaimana cara bernalar ya, ada. Jadi bagaimana eh, penalaran itu kita gunakan menggunakan pemikiran atau cara berpikir yang logis ya, dalam mengembangkan pikiran dan beberapa fakta atau prinsip. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah eh, berpikir logis ya, ada deh. Cara berpikir logis, tapi nanti didasari dari beberapa eh, fakta ya, fakta atau prinsip. Nah, bagaimana nanti kita bisa menyimpulkan suatu data ataupun suatu pernyataan ya, baik itu berupa fakta, prinsip ataupun pendapat, sehingga nanti kesimpulannya itu logis. Nah, itu yang disebut dengan penalaran. Sebenarnya eh, ada dua hal ya yang kalau kita bagi dalam metode penalaran. Yang pertama ada deduktif, yang kedua induktif. Tetapi kadang dua hal ini juga apa ya, hmm, ada kesamaannya di mana masing-masing dari metode ini sebenarnya bagaimana kita menyimpulkan dari beberapa prinsip gitu ya, dari beberapa premis. Kalau deduktif itu simpelnya gitu ya, simpelnya bagaimana kita menarik suatu kesimpulan dari preposisi ataupun dari premis ya, yang bersifat umum ke yang lebih khusus. Itu deduktif. Nah, sebaliknya kalau induktif sebenarnya kebalikan dari deduktif. Bagaimana kita mengambil suatu kesimpulan yang khusus menjadi suatu kesimpulan yang umum ya. Menarik kesimpulan dari preposisi yang khusus ke yang umum. Deduktif ini ada mungkin pernah dengar istilahnya silogisme ya. Hmm. Salah satu metode deduktif itu istilahnya adalah silogisme ya. Kemudian kalau yang induktif ini tadi ya, jadi dia kebalikan dari metode nalar deduktif. Itu bagaimana eh, teman-teman ya, adik-adik bisa mengambil kesimpulan dari suatu khusus ke yang umum. Atau istilahnya itu generalisasi ya. Hmm.
Oh ya, ini bukan sologisme ya, tapi silogisme. Misal gini adik-adik, Eh, ada dua pernyataan ya yang kita diminta untuk menarik kesimpulan berdasarkan premis ya. Misal, semua manusia itu bisa mati, kemudian premis keduanya adalah Andi adalah seorang manusia. Kira-kira kesimpulannya apa adik? Andi dapat mati. Oke, ya itu eh, kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Jawabannya betul. Jadi kesimpulannya itu kita ngambil dari dua premis ini, sehingga kita bisa menyimpulkan tadi ya. Semua manusia itu bisa mati. Ini kan sifatnya umum ya, ada deh. Semua itu umum. Nah, Andi itu kan lebih spesifik ya. Andi lebih spesifik. Maka nanti kesimpulannya, teman-teman bisa ngambil suatu kesimpulan dari dua premis ini dengan suatu penalaran yang logis, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah Andi bisa mati. Ini kalau kita amati polanya ya, teman-teman. Katakanlah manusia itu P ya, dan bisa mati itu adalah Q, kemudian Andi itu adalah R gitu ya. Kemudian manusia ini adalah tadi P gitu ya. Kalau kita simbolkan ya. Jadi kan jika P maka Q dan R itu maka P, maka teman-teman bisa menyimpulkan yang sama ini dicoret. Jadi kesimpulannya apa? R maka Q gitu ya. Mm-mm. R itu siapa tadi ya? R itu adalah Andi, Q-nya itu mati ya. Nih, semua manusia kita simbolkan P, kemudian bisa mati itu Ki, ya. Tadi Andi itu adalah premis baru ya, R, kemudian manusia itu adalah P. Maka nanti teman-teman bisa ngambil kesimpulan R itu R maka Ki gitu ya. Ini kesimpulan. Ya, paham ya teman-teman ya? Hmm. Oke, pola ini umum ya. Pola ini disebut pola silogisme ya. Di mana tadi kita mencari suatu kesimpulan yang khusus dari beberapa premis ya, kita simpulkan. Biasanya polanya seperti ini ya, teman-teman ya. Pola dari silogisme. Jika P maka Q, R maka P, maka nanti kesimpulannya adalah R maka Q. Oke, ini contoh yang kedua. Semua mahasiswa memiliki kartu tanda mahasiswa. Beberapa orang yang memiliki kartu tanda mahasiswa tidak membayar kuliah tepat waktu. Kira-kira kesimpulannya apa? Yang B. Oke, kenapa yang B? Mengikuti premisnya. Ya, teman-teman, kalau kita amati ya pola yang tadi, coba ini. Di sini kalau kita amati, premis satu itu umum ya. Premis satu itu umum.
Premis 2 itu khusus beberapa. Ya, kalau ada pola seperti ini, maka nanti kesimpulannya mesti khusus ya, teman-teman ya. Oh, Simpulannya mesti khusus. target sekolah lanjutan kedua, Bun. Target sekolah lanjutan ke SMA mana yang kedua? Iya, benar. Oke, saya ulang ya. Jadi kalau ada premis satu itu umum, premis duanya khusus, maka nanti kesimpulannya mesti khusus ya. Jadi yang semua-semua ini udah pasti salah ya, teman-teman. Ya. Dan yang paling tepat kesimpulan dari dua premis ini adalah yang B ya. Sebagian mahasiswa tidak membayar kuliah tepat waktu. Gitu ya, gampang ya, teman-teman. Oke, coba yang ini. Ada 4 premis. Oke, jawabannya apa, teman-teman? Mungkin C. Oke, sip. Jawabannya C ya. Mm-mm. Jawaban yang paling tepat adalah C. Coba tadi ya teman-teman ya analisanya. Ketika ada premis satu semua, premis duanya sebagian, 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 maka kesimpulannya mesti khusus ya. Semua itu umum, sebagian itu khusus, maka nanti kesimpulannya mesti mesti khusus. Jadi opsi yang semua ini udah kita coret ya. Mm-mm. Yang paling tepat adalah jawaban yang C ya. Sebagian ilmuwan adalah peneliti lapangan. Oke, semua siswa mengikuti senam pagi, beberapa siswa memakai sepatu putih. Polanya sama ya, semua dan beberapa. Berarti kan umum sama khusus, maka kesimpulannya mesti khusus ya. Oke, jawaban yang benar adalah apa teman-teman? C mungkin. Oke, ya jawabannya C ya. Beberapa siswa peserta senam pagi bersepatu putih. Nah, ya. Nah, itu contoh dari pola silogisme ya.
atau metode penalaran deduktif. Yang selanjutnya adalah metode penalaran induktif ya. Induktif itu tadi ya, dari khusus ke umum. Ada tiga premis, ini contoh ya, contoh dari induktif. Kambing punya mata, kucing punya mata. Kambing dan kucing adalah binatang. Kesimpulannya apa? Binatang memiliki mata. Oke, ya, jawabannya betul ya. Semua binatang mempunyai mata. Nah, kalau pola seperti ini disebut dengan eh, induktif ya, atau generalisasi. Tipenya itu generalisasi, di mana kita menyimpulkan generalisasi, di mana kita menyimpulkan suatu kesimpulan dari beberapa premis yang sifatnya khusus ya. Nanti kesimpulannya berlaku umum ya, kesimpulannya umum. Nah, ini contoh premis bersyarat ya, teman-teman. Dalam, ini contohnya ini. Dalam tiga tes terakhir, setiap kali Sarah belajar selama lebih dari 4 jam, dia mendapatkan nilai di atas rata-rata. Hari ini Sarah belajar selama 5 jam. Simpulannya apa? Sarah mendapat nilai di atas rata-rata. Oke, jawabannya betul ya. Jawabannya Sarah mendapat nilai di atas rata-rata. Kenapa? Karena berdasarkan syarat yang premis satu ya, syarat di data yang data pertama. Katanya kalau si Sarah ini lebih dari 4 jam, maka dia mendapatkan rata-rata. Kemudian Sarah belajar selama 5 jam. Artinya ini lebih dari 4 jam ya. Mm-mm. 5 itu kan lebih dari 4. Artinya kesimpulannya si Sarah itu punya nilai di atas rata-rata. Gitu ya. Nah, teman-teman, nanti soal-soalnya itu biasanya tidak sendiri-sendiri ya. Misal silogisme sendiri, kemudian ini namanya premis bersyarat ya. Premis bersyarat sendiri sama tadi generalisasi sendiri. Biasanya kadang dalam satu soal itu dicampur ya. Satu soal itu kadang silogismenya ada, kadang eh, premis bersyaratnya juga ada. Jadi teman-teman harus sebenarnya di penalaran ini ya, di penalaran analitik ya, listening ability ini sebenarnya lebih ke apa ya? Tidak, ya sebenarnya tidak harus dipelajari, tapi lebih apa ya? Lebih ke dilatih ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa mengerjakan soal-soal penalaran, itu insya Allah nanti apa ya? Cara berpikirnya itu akan lebih lebih mudah gitu ya, dan ketika mengerjakan itu juga akan lebih cepat. Karena pada prinsipnya sih eh, teman-teman bisa gitu ya. Tapi cuma nanti teman-teman akan apa ya? Berlomba dengan waktu ya. Jadi semakin cepat mengerjakannya dan semakin tepat nanti menyimpulkan ya, maka nanti skornya akan lebih banyak gitu ya. Ya, biasanya tes ini ya dilakukan untuk mengukur kemampuan membaca, mencerna, menganalisis, baik itu dalam bentuk teks, paragraf, atau data ya, data yang dimanipulasi. Sehingga nanti teman-teman bisa menyimpulkan menggunakan penalaran yang sifatnya analisa. Maka nanti teman-teman ya tadi itu sih tidak hanya dalam satu apa ya, satu metode, tapi kadang itu di mix ya,
di mix dalam satu soal. Termasuk eh, sebenarnya di penalaran matematika ya, nanti ada beberapa yang mungkin untuk menyimpulkannya kita perlu eh, dihitung dulu berdasarkan metode matematika gitu ya. Jadi analitik ini sebenarnya gabungan ya, gabungan ya, gabungan dari beberapa metode penalaran tadi. Oke, teman-teman sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang mau bertanya dulu? Oke, sudah paham ya. Nah, teman-teman, mungkin nanti ke depan kita lebih ke apa ya? Lebih lebih banyak kita bahas soal ya. Seperti ini katanya, oh ya, oh ya, ya. Premis bersyarat itu teman-teman jadi satu apa ya? Kesimpulan itu saya ulang lagi ke yang ini ya. Kesimpulannya nanti dia harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam premis ya. Mm-mm. Jadi untuk menyimpulkan dan untuk menjadi kesimpulan. Mungkin ada lagi pertanyaan mungkin sebelum dilanjut. Kenzi yang mana Kenzi? Ini baru masuk berarti ya? Atau gimana? Mm-mm. Iya, iya, iya. Teman-teman nanti dapat recordnya kan ya dari panitia ya? Dapat recordnya nggak? Iya, dapat Ustaz. Ah, ah. Ini takutnya kalau diulang, ini teman-temannya, monggo sih kesepakatannya mau diulang lagi atau gimana, teman-teman? Tadi pas masuk premis satu 2. Oh, ya, ya. Tadi teman-teman kita bahas ini ya, kita bahas dua metode penalaran umum ya, deduktif sama induktif. Tadi kalau deduktif itu yang umum ke yang khusus, kalau induktif itu dari khusus ke umum ya. Polanya itu biasanya disebut dengan silogisme ya. Kalau induktif itu generalisasi. Itu ya. Kemudian tadi kalau silogisme biasanya terdiri dari beberapa premis ya. Sebenarnya tidak hanya dua. Bisa lebih dari dua premis. Tapi biasanya polanya itu umum khusus gitu ya. Nanti kesimpulannya mesti khusus.
gitu ya. Siapa? Kenzi tadi ya, Kenzi. Kemudian yang ketiga, kadang dalam satu premis itu juga muncul premis bersyarat ya. Premis bersyarat. Premis bersyarat itu apa? Tadi ya, di mana salah satunya itu bisa bisa berhasil kalau syaratnya terpenuhi gitu ya. Contoh yang ini tadi ya. Ini ada dua premis, tapi kebetulan premis satu itu bersyarat. Syarat itu bisa mendapatkan nilai rata-rata kalau apa? Kalau dia belajar lebih dari 4 jam gitu ya. Nah, di premis berikutnya itu dijelasin. Hari ini saya belajar 5 jam. Artinya kan lebih dari 4 jam ya. Maka nanti yang syarat ini terpenuhi, maka nanti kesimpulannya adalah di Enggak, atas Mas. rata-rata. Kan dengar suaranya. Dengar suara. Ya, oke. Kadang soalnya seperti ini ya, adik-adik. Mungkin kemarin di apa ya, di pretest ya, ada beberapa soal yang muncul. Dan nanti kita bahas di sini ya. Oh ya, garis bersyarat itu deduktif atau induktif bisa keduanya ya, teman-teman. Bisa nanti polanya deduktif atau polanya induktif. Hmm. Ini rasa maksudnya apa rasa? Rasa Al-Ghifari. Kita sepakati ya teman-teman, nanti sama host, kalau ada yang tidak kooperatif, nanti langsung di-kick aja ya. Setuju ya teman-teman ya? Nanti malah mengganggu yang lain. ABCD, ABCD. Katanya ada 5 orang pedagang, pedagang asongan menghitung hasil penjualan dalam satu hari. Ya, pedagang 3 lebih banyak menjual dari pedagang 4, tetapi tidak melebihi pedagang satu. Penjualan pedagang 2 tidak melebihi pedagang 5 dan melebihi pedagang satu. Pedagang mana yang hasil penjualannya paling banyak? ABCD, ABCD. Oke, jawabannya D. Yang lain ada yang beda nggak? Oke, coba kita bahas ya. Pedagang 3 katanya lebih banyak dari pedagang 4. 3 lebih dari 4. Tetapi tidak melebihi pedagang satu. Artinya berarti satu lebih dari 3 lebih dari 4. Terus penjualan pedagang 2 tidak melebihi pedagang 5. Bentar, bentar, bentar.
Ada yang beda, teman-teman? Coba ya. Tadi hmm, pedagang tiga lebih banyak dari pedagang empat, tetapi tidak melebihi pedagang satu. Artinya satu lebih dari tiga, lebih dari empat. Terus pedagang dua tidak melebihi pedagang lima ya. Pedagang dua tidak melebihi pedagang lima. Artinya apa? Artinya pedagang lima lebih banyak ya, teman-teman ya. Pedagang lima itu lebih banyak dari pedagang dua. Oke, jadi jawabannya apa? D. Jawabannya D ya. Jawabannya pedagang lima ya. Ada yang beda, teman-teman? Sama ya. Oke, lanjut. A. Oke, yang lain ada yang beda? A, B, C, D. Ini kalau kita pakai tabel kayak gini ya, Selasa, Rabu, Kamis. Kita coba masukkan ke tabel ini ya. Siska harus kursus Mandarin setiap Kamis. Kita masukkan Siska, kemudian Julia harus kursus bahasa Inggris 3 kali seminggu. Setiap Selasa, Rabu, dan Kamis. Itu Julia. Kemudian Weni harus kursus bahasa Jepang pada hari yang sama dengan Julia kecuali hari Rabu. Berarti Weni ada di hari Selasa sama Kamis. Linda kursus komputer setiap Rabu. Nah, pertanyaannya siapa yang pergi kursus pada hari yang sama ya? Jawabannya berarti A ya. A. Mm-mm. It- Ya, betul sih, tapi kan di opsinya nggak ada kan ya? Yang ada, yang ada adalah Siska dan Wen.
Ayo A, B, C, D, A, B, C, D. D. Oke, coba kita bahas ya. Intan berusia 12 tahun, sedangkan Anto 2 kali lebih tua dari umur Badu. Umur Badu 3 tahun lebih tua dari umur Nida. Jika umur Intan 5 tahun lebih tua dari umur Sari, yang setahun lebih muda dari Anto, maka urutan umur mereka dari yang termuda ke yang tertua. Coba kita analisa dari beberapa premis ya. Yang pertama, kita punya data Intan itu 12 tahun. Kemudian katanya Anto itu 2 kali lebih tua dari Badu. Anto itu 2 kalinya Badu. Kemudian umur Badu itu 3 tahun lebih tua daripada umur Nida. Berarti 3 plus Nida. Jika umur Intan 5 tahun lebih tua daripada umur Sari, nah dari sini kita tahu umur Sari ya. Umur Sari berapa? Berarti berapa umur Sari? 7. Berarti kan 12 dikurangi 5 ya. 12 kurangi 5 nanti dapat 7 tahun. Yang setahun lebih muda dari Anto. Berarti Anto berapa? 8. Mm-mm. Jadi kita dapat Anto 8 tahun. Kalau dapat Anto 8 tahun berarti Badu berapa? 4. 16. 4. Oke. Anto itu kan 2 kali Badu ya. Berarti Badunya 4 tahun ya nggak? Betul, betul. Mm-mm. Nah, kalau Badu ketemu berarti Nida ketemu nggak? Nida berarti berapa? 1. Iya, gitu ya. Jadi urutannya Nida paling muda, kemudian Intan paling tua ya. Jawabannya adalah D, gitu ya. Pahamnya ada deh. Oke, lanjut ya. P. Farhan Mayang Sonya. Oke, yang lain
C. Oke, ada yang B, ada yang C tadi. Farhan, Mayang, Sonya, ada yang C. Oke, coba kita bahas. Farhan menyenangi buku-buku fiksi. Berarti kita masukkan di kelompok fiksi itu Farhan. Meta penggemar ensiklopedi. Ensiklopedi itu fiksi apa non fiksi? Non fiksi. Non fiksi ya. Kemudian Mayang membeli segala macam novel dan kamus. Artinya Mayang ada di dua kelompok ya. Novelnya fiksi, kamusnya non fiksi. Kemudian Irfan penggemar biografi. Berarti non fiksi. Kemudian Sonya menyukai buku-buku non fiksi. Jadi yang betul apa? D. Mm-mm. Yang betul C ya, Meta, Irfan, Sonya ya. Mm-mm. C. Jawabannya? C. Hmm. Yang lain? C. Oke, jawabannya C ya. Hmm. Teman-teman di sini ada dua eh, tumpukan ya, Ali dan Hasan. Katanya dari dua kotak ya, kotak hijau dan putih. Kedua tumpukan itu memiliki tinggi yang sama. Nah, dari data ini ya, dari pernyataan ini kita bisa berasumsi bahwa ketika kotaknya itu ukurannya sama, maka kemungkinan itu jumlah kotaknya sama ya. Jumlah kotaknya sama. Kenapa? Karena tingginya sama, gitu ya. 3/8 bagian dari tumpukan Ali itu menggunakan kotak hijau. 5/8 bagian dari tumpukan Hasan menggunakan kotak hijau. Ali menggunakan 9 kotak hijau. Nah, dari informasi ini kita bisa tahu ya berapa jumlah kotak yang ada di tumpukan Ali. Kita coba hitung ya. Nah, 3/8 dikali X sama dengan 9 kan gitu ya. Jadi 3/8 kotak yang kotak hijau ya di tumpukan Ali itu jumlahnya tadi 9. Berarti kan kita bisa buat persamaan matematikanya adalah
3/8 X sama dengan 9. Artinya, X-nya bisa kita hitung ya. X-nya kita dapat 24. Nah, berarti jumlah kotak ya, jumlah tumpukannya itu ada totalnya 24. Di mana tadi 9-nya adalah kotak hijau. Berarti kotak putihnya berapa? Kita tinggal kurangi ya. 24 dikurangi 9 dapat 15 kotak putih. Nah, tetapi yang ditanya di soal ini adalah banyaknya kotak hijau yang digunakan Hasan. Oke, tadi kita dapat data 5/8 bagian dari tumpukan Hasan menggunakan kotak hijau. Nah, karena asumsi kita tadi tingginya sama, maka kemungkinan jumlah kotaknya juga sama ya. Jumlah kotaknya berapa? 24. Berarti 5/8 dikali 24 dapatnya 15 ya. Di mana 15 ini adalah kotak hijau ya. 5/8 dari tumpukan Hasan menggunakan kotak hijau. Jadi jawabannya C. Gitu ya. Oke, paham teman-teman? Teman-teman setelah ini ada materi lanjutan ya? Ya Ustadz, ada materi selanjutnya yaitu nanti Umi Naba untuk eh, untuk materi verbal ability. Iya. Berarti ini dicukupkan dulu atau gimana, Ya, dicukupkan saja Mbak Ustadz, ya Zaza? apa-apa. Ya. Siap-siap. Baik, adik-adik, kita... Oh, ini ada pertanyaan. Kok 9 kali 8/3 sama dengan 24? Ya, teman-teman bisa hitung ya. Berarti 9... Ini pertanyaan gimana? Bentar. Ahmad siapa? Kenji ya? Kenji coba dihitung ya. Bukan... Kenapa ya? Plus. Ini kan tadi kurang paham. Oke, sebelum diakhiri, ini ada pertanyaan dulu. Hmm, kok 9 kali 8/3 plus 24? Atau bisa bisa on call aja. Siapa Kenji atau yang mau bertanya? Gini loh. Saya jelasin lagi ya. Jadi ini kan kita punya data ini nih. 3/8 dari tumpukan Ali itu menggunakan kotak hijau ya. Kemudian Ali menggunakan 9 kotak hijau. 3/8 bagian dari tumpukan Ali itu menggunakan kotak hijau. Kemudian di sini Ali itu menggunakan 9 kotak hijau. Artinya 3/8 dikali X gitu ya. Atau dari jumlah total tumpukan itu sama dengan 9 kan gitu ya. Nah, kita cari tahu berapa jumlah X ini kan gitu ya.
Berarti jumlah X ini sama dengan gimana? 9 dikali 8 per 3 gitu ya teman-teman ya. Ini kan 3 per 8 ya. Berarti kan kalau ini kan dibagi ya. Awalnya dibagi 9 per 3 per 8. Kalau dikali berarti kan pindah yang pembilang jadi penyebut jadi pembilangan ya. 9 kali 8, 72. 72 bagi 3 nanti dapatnya 24. Ya. Ini total total tumpukannya nih 24. Total kotaknya itu kita dapat 24. Nah, yang 9 ini apa? Yang 9 ini adalah kotak hijau, teman-teman. Sedangkan tadi tumpukannya itu terdiri dari apa? Dua kotak yang warnanya hijau dan yang warnanya putih, ya enggak? Jadi tumpukan itu ada dua warna kotak menggunakan kotak hijau dan kotak putih. Nah, kita dapat nih totalnya 24. Yang 9 ini adalah 9 kotak hijau, berarti 24 tadi ya dikurang 9 dapatnya 15 kotak. Kotak apa? Berarti sisanya ya. Kalau yang ini hijau, berarti yang 15 kotak ini adalah kotak kotak putih. Ya, sampai sini paham dulu nggak? Nah, ini udah ketemu nih 15 kotak putih. Tapi kan yang ditanya itu adalah banyaknya kotak hijau yang digunakan Hasan. Oke, kita pakai data yang ini nih. Kita pakai data yang 5 per 8 dari tumpukan Hasan menggunakan kotak hijau. Oke, 5 per 8 dikali jumlah total kotak yang ditumpuk. Tadi kan ketemu 24 ya. Loh, kenapa pakai yang ini? Karena tadi ya, jumlah apa kedua tumpukan itu memiliki tinggi yang sama. Kalau punya tinggi yang sama, itu kemungkinan ya, kalau kotaknya ukurannya sama, maka jumlahnya juga sama gitu ya. Berarti 5 per 8 dikali 24 nanti dapatnya 15. Dan ini kotaknya kotak kotak hijau kan gitu ya. Berarti kalau ditanya kotak putihnya berapa? Ya berarti 24 dikurangi 15. Nanti dapatnya 9 kotak putih gitu ya. Ini Kenji itu maksudnya gimana ya? Kenji bisa on call nggak? Nah betul ya. Meza itu dimisalkan yang belum diketahui ya. Makanya kita pakai variabel X kan gitu ya. Nih. Ini variabel X. Eh, mana tadi? Oke, saya kira gitu dulu ya. Atau ada yang lagi yang bertanya, teman-teman, sebelum diakhiri? Saya kira udah jelas ya, teman-teman. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Halo, halo. Oke, sip. Kecil. Ya, Sudah paham, Pak. oke, sip.